Selamat hari ini, sobat-sobat lintas. Nah, lagi-lagi saya muncul di siniar. Semoga sobat-sobat lintas tidak bosan ya. Nah, kali ini ada program siniar baru lagi Gitu nih. deh. Kemarin kan sudah ada Bina Rasa Bincang Nada dan Rasa. Nah, kali ini ada BBF, Bincang Buku Favorit. Oke, dari namanya udah ketahuan kan, ini apa? Siniar ini akan membahas buku-buku favorit kami, bukan kami ya, kita. Buku-buku favorit sobat-sobat lintas. Nah, untuk episode perdana ini saya tidak tentunya tidak akan sendirian. Namanya juga bincang, nggak mungkin berbincang sendirian ya. Dan saya sudah ditemenin sama Kak Henry Setiawan. Apa kabar Kak Henry? Lo sobat lintas baik kok, tenang aja. Nah, suaranya pasti udah familiar banget di audio teman-teman sobat-sobat lintas ya. Bagaimana perannya yang luar biasa di HUT Lintas kemarin sebagai Raja Kuis. Dan kali ini kita akan ngobrolin buku, salah satu buku favorit Kak Henry yang baru aja selesai dibaca ya. Sebenarnya kemarin sih, cuma baru kasih Nah, tahu hari ini. nah gitu. Nah, buku ini genre fiksi ya. Genre fiksi kan ya. Fiksi. Ya, Oke. fiksi. Udah apa? Sudah publish secara ini belum? Sudah sudah diterbitkan oleh penerbit mayor atau gimana? Ini buku Wattpad, punya Oke. orang ya. Buku. Sejarah masih terbitnya 2021, judulnya Surat untuk Januari Nah, iya itu surat untuk Januari. Terbitnya 2021. di Wattpad. Publish sih, publish, bukan terbit sih, publish. Udah diterbitin belum buku Belum, cetaknya? Oh, belum ya. belum. Oke. Tapi apakah memang dari penulisnya sendiri berniat untuk dipublikasikan secara ini? Cetak. Iya, dibuat tim buku cetak atau memang hanya berbentuk digital aja? Tahu ya. Tadi sih nemu di apa? Bagian ini ya apa sih? Kalau di Wattpad itu percakapan boleh gitu ya. Di forumnya? Forum itu dia survei kalau mau buku cetak apa buku dia kan banyak tuh ada Desir Oh, Arah oh, Januari yang isi itu ya surat untuk Januari gitu dia mau yang tapi mana nih cetaknya. ya untuk surat surat untuk Januari sendiri, apakah ada niat dari penulisnya untuk dipublikasikan atau em, menunggu tanggapan dari pembaca? Kayak nunggu survei nggak sih. Oh, dia ya ya, Oh, disurvei oh dulu belum ya. cek. Oke, jadi kita akan ngobrolin lebih dalam tentang buku ini atau novel ini ya. Judulnya Surat untuk Januari. Penulisnya siapa namanya? Akunnya Cloudly. Nama akunnya Cloudly ya. Dia nggak pernah nyebutin nama samarannya atau nama aslinya atau apalah Tahu ya itu. di emailnya sih apa ya itu emailnya ya ada emailnya itu pakai nama asli sih. Oh, oke. Tapi akun medsosnya memang itu namanya ya. Ah, oh ya nanti nanti di itulah nanti di share aja lah kan kita tag nanti. Ya, maksud saya kalau mau di tag kan harus tahu nama akunnya. Apakah Ya memang akun? Cloud at Cloudly 77. Oh, oke. Gitu ya. Nah, em, kita rekaman ini atau tab ini nih di hari Rabu apa ini? Hari ya Rabu. Rabu ya. Oke, hari Rabu. Nah, rencananya hari Rabu tanggal berapa ini? Tanggal Oh, 8 ya. apa ya? Oh iya ya. Tanggal 8 Oktober. Nah, rencananya rekaman ini akan kami tayangkan di tanggal 10 Oktober bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, tanggal 10 Oktober ya. Nah, waktu itu Kak Henry sempat bilang gimana kalau kita rekaman untuk mereview atau mengulas buku ini, novel ini, dan ditayangkan tepat di
Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, kenapa gitu? Kenapa memilih buku ini, Kak Henry, untuk di-review dan terkait dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu? Kenapa akhirnya memilih buku ini untuk dibahas? Oh, Yang kalau masalah sendiri gitu. ini sih apa sebenarnya jadi alur karena suatu Januari ini ceritanya tentang sebenarnya dia itu alurnya maju mundur gitu dicampur semua jadi ada dua bagian ada bagian surat sama bagian karakter gitu loh ceritanya itu tentang Sierra yang orang yang namanya Sierra Pelita pakai Mm-mm. Ciera ceritanya biasa ya dia Mm-mm. tuh hidupnya udah ngenes dari umur 6 7 tahun ya dia udah ngenes udah mulai itulah ada masalah-masalah ya keluarganya hancur lah apalah gitu loh Jadi sudah mulai mengalami masalah keluarga keluarga sejak usia dini ya, bisa dibilang usia dini karena baru 6 7 tahun. ya. Gitu Itu ya. baru gitu. Ya kan dari mamanya dulu tuh pisah sama mamanya terus mamanya tuh agak ya kalau misalnya egois semuanya egois gak sih mamanya mau ya bareng ada gimana sih kan mau ada ide baru gitu loh tapi neneknya gak restuin ya udahlah kabur dah si Ara ditinggalin ya udahlah gitu lah setelah mungkin sebenarnya dari kapan ya mulainya kan dari ya umur segitu lah gitu mulai kena masalah itu Jadi kaitannya dengan kesehatan mental apa nih, Kak Henry? nah sebenarnya nekat aja sih kalau untuk nah kalau kesehatan mental mungkin apa ya mungkin ini Kira-kira kenapa sih? Karena jadi em, saya ingin tahu gitu dan saya yakin sobat-sobat lintas juga ingin tahu kenapa Kak Henry niat banget gitu loh menjadikan buku ini sebagai pokok bahasan di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu. Kenapa? Apakah menurut Kak Henry itu atau ceritanya ini apa lebih ini ya lebih ya tuh terkait banyak terkait dengan kesehatan mental atau gimana? kalau kesehatan mental mungkin gini ya Ciara itu mulai apa benar-benar kan hidupnya udah ya berat lah dari udah ngenes dari zaman kecil nah waktu SMA kan SMA sih ya kan neneknya itu udah nggak ada SMP ya nenek Ciara itu udah nggak ada SMP oh, SMA ya akhirnya tinggal sama bibi nah itu dari situlah sikap Ciara berubah kan dia tuh wah ceplos-ceplos lah orangnya itu kok jadi pendiam apa dan sampai dia tuh mau ya udah ngakhirin hidupnya gitu loh udah sekali lah ada di prolog gitu loh nah masalah apa nyambung sama isu mental atau enggak tahu sih soalnya gitu Ciara tuh wah ngenes banget lah dia sama mamanya ditinggalin sama papanya dulu ditinggalin kan terus mamanya juga di ini ya ditinggalin juga kan Bro. Sama nenek juga bibinya tuh karena ada lah alasannya gitu loh ada alasannya lah dia di apa dipindahin kan awalnya kan abis neneknya udah nggak ada tinggal sama bibinya tuh Hmm. Terus dibawa lagi ke karena bibinya di luar kota ya jadi dipulangin lagi ke rumah neneknya dia tinggal sendiri di situ dia tinggal sendiri habis itu kan karena ya mungkin apa ya karena neneknya nggak ada jadi dia tinggal sendiri nah itulah dan setelah kalau di biografisnya Ciara ya dia tuh kayak apa ya di palanya kayak ada suara-suara apa gitu loh gitu ya. Kan aku juga Oh, sendiri gitu loh jadi seperti orang yang berhalusinasi ya. depresi kah dia tuh soalnya ya gimana sih dia ngarep ya orang tuanya siapa lah satu gitu ada yang mau ngajak dia yuk tinggal bareng tapi nggak pernah dia tinggal akhirnya Dia ngarepnya begitu, tapi ternyata hmm, nggak terwujud gitu ya. iya ya iya iya sih Ya, iya, jadi si Sierra-nya pingin ada satu aja anggota keluarganya yang ngajak dia tinggal bareng, tapi ayo iya ayo lagi gitu pada akhirnya kagak tidak gitu terwujud. Dan itu membuat dia stres berat, depresi stres mungkin, iya bahkan stres mungkin deh itu bahkan ujung-ujungnya pengen bunuh diri lah kayak gitu ya.
Nah, Oh, itu mungkin yang menjadikan buku ini menurut Kak Henry sangat tepat untuk dibahas dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Karena tokoh utamanya itu mengalami sebuah periode sulit, masa-masa yang sangat sulit dalam kehidupannya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidup seperti itu. Dan ya, dan itu juga relate banget dengan kondisi generasi sekarang ya. Saya banyak sekali apa membaca data-data bahwa tingkat apa tuh namanya society, tingkat apa eh, orang yang ingin bunuh diri itu semakin meningkat aja setiap harinya seperti itu. Jadi ini jangan dicontoh ya, sobat-sobat lintas, jangan, jangan, jangan. jangan Justru ditiru. apa ada Jadi apa ya apa? ada cerita. Hmm, Justru ini jadikan sebagai eh, motivasi untuk tidak seperti itu gitu ya. kayak gitu. Apapun Sebenarnya masalahnya, apapun masalahnya kondisi, sesulit apapun kondisi atau situasi yang sobat-sobat lintas hadapi, tetap tabah, tetap eh, kuat dan selalu memohon yang terbaik dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Em, saya jujur saya belum sempat menghabiskan membaca buku ini. punya. Nah, apakah di Wah, akhirnya itu memang endingnya gimana? Sad ending kah? Happy ending kah? happy ending. Oh, Jadi happy ending. ada sebenarnya udah hampir tuh. Kan kan ada part surat, ada part ini nih. Kalau part temen ini yang ada nama itu ceritain ya temen-temennya ini gimana sih Jaren kayak mana sih menurut temen-temennya ada satu karakter yang pemikirannya agak jauh-jauh dikit lah itu agak ada Aksara namanya itu pemikirannya agak-agak gitu. Terus ada Rena temen kontrakan. Jadi Ciara kalau waktu SMA dia pindah kontrakan karena ada musibah di keluarganya. Rumah neneknya mau nuduh itu apa ya? Dia nggak bisa tinggal di rumah neneknya lagi lah. Dia pindah kontrakan. Nah itulah ada Rena di situ. Gitu. Hmm, ya, ya, Rena apa saya, ya? saya udah sempat baca sampai situ. Jadi Sierra itu karena rumah neneknya itu atas nama bibinya, setelah neneknya meninggal, sama bibinya dijual rumah itu. Di Hmm. mana selama ini Rena diizinkan tinggal di sana. Rena, 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 apa? Sierra. Ciara. Nah, Rena Sierra mah itu ditinggalkan. dikontrakan ya. Sierra yang tokoh utamanya ini eh, setelah neneknya meninggal, dia diizinkan tinggal di rumah itu, walaupun rumah itu adalah Sendiri saya. atas nama bibinya. Nah, tapi tiba-tiba bibinya menjual rumah itu tanpa eh, Kosan. tanpa izin dulu, tanpa ya memang itu punyanya dia ya. Sebenarnya dia nggak perlu minta izin, tapi dia tiba-tiba aja menjual rumah itu sehingga Rena lagi Sierra Itu main sama Rena ya? Iya. dipindah- dipindahkan ke rumah kontrakan. Nah, di sana dia ketemu Rena. Rena. Ya, Rena juga sebenarnya semua punya cerita masing-masing kayak ya Rena sama Sierra kayak mana, Aksara. Terus ada bos kafenya Sierra juga ada tuh bosnya Sierra. Itu juga ada cerita sendiri tuh. Gitu. Jadi Oh punya cerita. kalau Aksara itu teman sekolahnya. Nah, Hmm. Rena itu teman apa Kontrakan, teman kerjaan. kontrakan, meskipun nggak serumah, tapi eh, Nggak, kontrakannya tuh eh, mepet lah, dempetan gitu. kontrakan. Nah, gitu apa kira-kira gambaran singkatnya ya sobat-sobat lintas, gambaran awal. Jadi em, ya di sini dalam novel ini tergambar lah bagaimana seseorang seperti Sierra yang tampaknya dari luar oleh teman-temannya itu dia sangat ceria, sangat periang, sangat mudah bergaul, sangat menyenangkan hidupnya sekilas gitu ya. Tetapi ternyata di balik itu semua dia menyimpan banyak sekali luka, ya, banyak sekali luka-luka batin.
banyak sekali emosi-emosi negatif. Bahkan awal dari novel ini em, itu menceritakan dia kecelakaan ya. Nah itu Iya. luka-luka fisik juga ada, luka batin apa lagi gitu. Itu juga ada cerita nanti, tenang aja. Ada cerita sendiri ya, dari POV dia sendiri ada. Kan ada itu, kayak sebar grup itu loh ini. Ya tapi kan kamu ini mau mengulas kan ceritanya. Iya. Harus diceritain lah sampai akhir itu gimana gitu. Kan kita ini mau mengulas bukan mau ngasih sinopsis. Mm-mm. Nah, coba deh gimana endingnya. Endingnya, Sierra dia sempat melakukan itu tuh. Dia mau itu, dia ya mau ada lah dia mau melakukan itu di part 1. Tapi ada bosnya Sierra di kafe, ada Sierra. Dia Mhm. kan kerja tuh. Ya. Tante Sierra juga ada cerita. Soalnya dia itu ada kan ada Kai, ada kakaknya. Kakaknya itu tuh yang wow itu dunia kayak masalah tuh. Dan di sini juga kayak diliatin apa ya orang salah pikir gitu kadang ya. Oh Sierra diurus ini sama ini atau kalau tante Sierra itu kakaknya Kai, oh hidupnya mungkin baik, baik aja mungkin ya saya ya, gitu lah. Padahal mah enggak gitu loh, itu salah pikir emang. Oh, salah Ya, pikirnya gimana? saya apa ya? Sierra keluarga Sierra nih mikir Sierra, oh mungkin diurus sama si ini, kita mah enggak. Aslinya emang enggak. Ya terutama bibinya kok, oh mungkin luar nanti namanya. Saya semua sih orang tuanya, bibinya. Gitu loh. Bibinya mungkin mikir ya, oh sama orang tuanya gitu. Salah pikir emang tuh. Jadi semua semua orang terdekat Sierra itu saling melempar tanggung jawab meskipun hanya dalam pikiran gitu ya. Ya mikir-mikir, oh mungkin ini. Nggak cuma sih Tante Sierra sih kasusnya lain ya, itu kan keluarga dia sendiri. eh kakaknya Kai hidupnya baik-baik aja gitu. Maksudnya ya gimana sih orang kan Ya, itu hidupnya jadi baik gini aja gitu. sobat-sobat lintas. Bos kafe itu tempatnya Sierra kerja Ya. punya Hmm. anak namanya Kai gitu. Kai punya kakak. Nah, berarti anaknya Hmm, dua ya. Mereka Pak, dua bersaudara. Jadi kakak. ada Kai sama kakaknya. Nah, itu anak dari bos eh, Bosnya sejarah. bos ya bosnya Sierra di kafe. Gitu ya, sobat-sobat lintas. Hmm. Itu punya cerita itu karena ya Tante Sierra bisa dibilang apa ya nggak paham ya entah nggak paham kehidupan remaja atau gimana. Jadi ya begitu jadi ya udah kakaknya Kai nggak ada akhirnya. Tuh kacau itu keluarga itu kan. Kan itu hari itu apa ya, hari paling sedih hari itu di keluarga bosnya itu kan. Apa itu? Hari yang mana? Hari ada kan intinya pagi bosnya itu tuh kakaknya Kai udah nggak ada di kamar itu kan di kamarnya dia sendiri kalau nggak salah itu ya. Nah, kamar sendiri atau gimana itu udah itu kayak heboh kan tuh rumah kan heboh itu kan itu loh saya ya Jadi ada satu hari di mana eh, Om keluarganya siapa itu namanya? Sera Hah? Sera beda ya kan Sera beda ya bukan Sera ya Oh, Sera, bukan Sierra. Tante Sera nah beda ayam ini bosnya Sera nama bosnya sekarang Oke, keluarganya Sera itu tiba-tiba panik karena salah satu anaknya hilang, gitu ya? nggak ada dia apa udah nggak ada dia tuh dia ninggal di kamar kalau Hah? Sierra tuh panik ya Oh, udah ninggal di kamar ya. anaknya meninggal. Nah, Oh, kalau yang hilang tuh Sierra justru apa panik mana sih ya kakaknya si Kai meninggal, gitu oh. ya? Hmm. Nah, Yang hilang tuh Sierra justru yang hilang kan. hah? Sierra kenapa? Yang hilang itu Sierra. Iya, iya, Ya, Sierra. Nah, ya. oke. Yang Terus kaitannya ini sama misteri meninggalnya kakaknya si Kai itu apa? Dengan bukan hilangnya Sierra ini. itu penyebabnya dia ya, apa ngakhirin hidupnya gitu. Karena masalah nah, di sekolah entah apa gitu ya. Intinya ada perundungan, tante Sierranya nggak peka, terus ya eh, apanya si Kai juga nggak peka juga intinya ya salah pikir mungkin ya baik aja gitu. Padahal mah udah ada tanda-tandanya dari dia sendiri itu udah ada kayak ya apa gitu tanda-tandanya udah sering minta baju ganti lah terus ada kayak tumpahan apa gitu itu udah cuma ya dia nggak mau nanya bosnya nggak mau nanya gitu bosnya Sierra itu yang Sierra itu nggak mau nanya itu tante Sierra nggak mau nanya kenapa gitu loh ke kakaknya Kai Hmm, oh jadi si
bosnya Sierra ini dipanggilnya Tante Sera. Ya, sama Sierra sih, sama Sierra. Mungkin kalau yang lain kan ada pergaulan Bu Iya, Sierra mungkin. maksudnya lebih Ya. akrab dipanggil Tante Sera gitu ya dalam novel ini. Iya. Nah, itu ya jadi Ya. sobat-sobat sobat-sobat lintas harus bisa ngebedain mana Tante Sera, mana Sierra gitu. Ya. Ntar Oke. di Pio itu kan Sierra sih, cuma bedain lah coba. Nah, Iya. jadi Sierra itu hilang. Apakah Sierra juga Iya. tahu bahwa kakaknya si Kai ini meninggal tiba-tiba? Tahu. Dia tahu. Kayak yang ceritain. Tahu. Kayak yang ceritain sih kayaknya. Ceritanya. Enggak sih kayaknya enggak apa ceritanya jangan-jangan. Hah? Ceritanya enggak sih kayak aduh, ya ada ini ada emang ada part ke pemakaman cuma kayaknya ceritain nggak sih soalnya Sierra sempat nyebut nama kakaknya si Kai gitu. Terus apakah waktu kakaknya Kai ini meninggal, Sierra masih kerja di kafe itu? Oh itu ya itu kayaknya kejadiannya sebelum itu nggak sih kayaknya kan bertahun-tahun lalu ditulisnya kan Bertahun-tahun lalu sebelum sebelum Sierra sebelum Sierra kerja gitu. sebelum Sierra kerja di situ. Sebelum Sierra kerja soalnya itu kayaknya tuh Oh, ya ya. coba kronologi sedikit kalau bercerita Kak Henry ya biar sobat-sobat lintas lintas tuh nggak bingung. Coba kronologis. Oke, jadi suatu hari di masa lalu, em, Kai kakaknya karena Kai Sierra itu kerja meninggal di kamar di kamar tanpa ketahuan penyebabnya apa gitu ya. ketahuan dia Ya akhirnya minum ketahuan gitu kan, tapi pada ketahuan ya saat ketahuan pas di kamar ketahuan ada apa ada parfum botol sama ada obat ya itu ya pil gitu ya ya ketahuan sih langsung maksudnya iya ketahuan gitu. ketahuan bahwa dia itu meninggal di kamar. Cuman Hmm. penyebabnya apa tidak langsung ketahuan kan? eh oh yang penyebabnya sih ya tahu alasannya sih yang belum ketahuan nih coba kalau penyebabnya oh karena apa itu kan ada apa minum parfum kalau nggak salah ya Oke, jadi memang dia niat bunuh diri. ya kalau alasannya mungkin kayaknya entah kapan ketahuan nggak dijelasin sih kan Iya. tanda sadar kan kenapa kenapa ini asal ya ini baik-baik aja gitu tapi nggak salah ternyata Nah, terus itu kan bertahun-tahun sebelum Sierra kerja di situ kan? tuh Nah, dan dia taunya itu pun diceritain sama Kai kan? Kai mungkin ya mungkin Kai cerita kali ya nggak tahu juga entah Kai cerita atau enggak tapi ya intinya pernah ke soccer ke pemakaman gitu cuma kayaknya nggak kuat mungkin ya ya gimana sih itu kakak dia sendiri Siapa yang ke pemakaman? Kai sama Sierra ya sama Sierra temenin ya Oh, ditemenin Sierra kayak sih kayak ziarah gitu. jadi dia ya akhirnya sedih juga kabur juga berantem ya akhirnya Berarti mungkin itu ya yang bikin Kai itu kayak yang stres juga. ya stres lah ya karena kakaknya itu kan ya stres lah walaupun dia juga tetap aja jahil sih cuma ya ada stres-stresnya gitu ternyata Nah, iya, jadi ya, gimana? Kai itu ya mirip-mirip Sierra juga lah. Di luarnya dia jahil segala macam, tapi ada kesedihan yang dalam di balik kejahilannya, keusilannya itu. kakaknya itu juga sama kakaknya kayak kan sama juga dia Jadi sebetulnya novel ini dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang itu mengalami kondisi mental yang kurang sehat gitu. nggak juga sih Aksara tuh masih Aksara hidupnya Iya, normal memang gitu Aksara ya sih enggak. Maksud saya didominasi tokoh-tokohnya sama yang seperti itu, ya kan? Oza kayaknya enggak Kenzi kakak ade Oza Kenzi Kenzi orangnya gampang sakit doang sih dia Oza enggak tuh iya itu ya Iya, yang menjadi tokoh yang utamanya sendiri tahu kan utama si Sierra itu kan juga ya seperti itu. kayak Kemudian gitu ada yang namanya Kai, terus ada lagi Mulai. yang sebelumnya yang kakaknya Kai juga gitu. Tapi nggak di situ ya itu sekilas sih ya itulah Rena juga punya masalahnya sendiri. oh iya Rena juga ada Nah, oh iya
Tuh, makanya saya bilang, kebanyakan tokoh-tokoh utamanya ini didominasi Ada masalahnya tokoh-tokoh yang kan. punya masalah mental, masalah kesehatan mental itu. Nah, em, apa yang membuat Kak Henry tertarik pada awalnya dengan novel ini? Pada Kan awalnya, udah lama. iya. Awalnya waktu itu kenapa tuh? Sebenarnya udah lama nemu ini dari 2022, udah baca. Cuma nggak tahu kenapa ya kepikiran aja kan. Ah, coba surat untuk Januari, coba. Kan kayaknya sih nggak pikir kan ada tiga nih, ada surat yang ini surat untuk Januari, surat untuk Januari, Everlasting Maker, thriller, Eskapisme, thriller juga. Tapi kan yang Eskapisme itu kayaknya kelam, kelam gitu. Itu juga plus lah. Itu udah, aduh, Everlasting Maker kurang, kayaknya agak kurang-kurang sih kayak nggak mau gitu loh. Surat lah udah pilih surat untuk Januari gitu. Iya. Nah, Terus, untuk kenapa? mm-mm. eh Ya karena udah baca dari 2022 awal tuh udah ngerasa ini novel memang pas ini. Ya saya udahlah itu nggak ada tadi. Momentum Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini membuat Kak Henry teringat sama novel ini ya, Surat Hmm. untuk Januari gitu ya. Ternyata, hmm. Ternyata lebih kelam weh. Perjuangan banget baca ini dari Sabtu sampai kemarin Selasa, perjuangan. Baca gini atau enggak? Kenapa gitu? Jadi Perjuangan. bayangin aja kalau part temen sih nggak terlalu ya. Masa bisa ngakak kita ya udah, ayo mau ngakak aja sana gitu loh. Ya kalau yang itu ya. Kalau partnya Sierra, waduh, udah deh. Sangat perjuangan baca itu. Sampai Perjuangannya kenapa tuh? Apa yang bikin Kak Henry merasa berjuang banget membaca partnya Sierra? sedih. Oh Kan sedih banget. sedih. Ih, justru udah tiga Oh, tahun nggak pernah. Kayak terakhir baca beginian tuh kayak sebelum ini sih ada, cuma nggak tahu. hmm, Ada, cuma ya lain itu kan lain gitu. Sebelum ini kan ada novel lain lah. Cuma sebelum novel yang itu, ini beda platform ya yang novel satu novel itu juga. Itu nggak pernah baca yang kayak gitu juga. Kalaupun baca ya paling cuma jadi latar karakter, dan itu pun itu masih sedih loh itu, hmm. gitu loh. Tapi kan bacanya thriller, horor, fantasi bertahun-tahun gitu loh. Jadi em, Jadi ya itu yang menyebabkan Kak Henry merasa sangat eh apa ya, perjuangan ya. sangat berjuang keras untuk bisa menyelesaikan partnya Sierra itu. Karena Iya. justru karena kesedihan yang disulut ditimbulkan Wow, oleh apa wes ya itu harusnya. nggak kebayang kan kalau Kak Henry mengalami sendiri yang seperti itu. Bukan, jangan. Itu baca ini udah kayak ngalamin, mungkin kalau diibaratin udah kayak ngalamin sendiri kali ya. Oh, Masih jejaknya udah masih ada loh. Sampai tadi pagi itu masih ada jejaknya loh kayaknya. Jejak emosi masih ada loh. waduh. Parah. Berarti apakah Kak Henry ini termasuk pembaca yang mudah terhanyut dengan Ah, cerita-cerita kayaknya tuh kalau kayak gitu fiksi? kan kayaknya iya. Soalnya boleh mikir apa kayak apa soalnya gini, kalau waktu baca tuh boleh mikir gini, boleh nggak sih di skip part suratnya, part temen aja yang dibaca gitu loh. Ah, capek lah kayak gitu ceritanya. Hmm, Nah, iya, tapi kan jadi nggak mungkin dong. jadi di novel Surat untuk Januari ini ada part khusus menceritakan surat-suratnya Sierra, ada part khusus yang Temen menceritakan POV dari temennya ya, itu dari ya temennya. surat itu ya. Bagus mas. Ini sih back ya itulah cerita Sierra, background Sierra. Ya, dari sudut pandang teman-temannya. Ada Nah, temennya, ada itu. Kalau dari kalau dari partnya Sierra itu sangat menyedihkan, kata Kak Henry. Hmm. Nah, Tahu. sebaliknya dari apa di partnya Teman part temen itu, orang wah itu gokil-gokil semua sih. Banyak nggak. banyak humornya, banyak Tapi kalau joke-joke-nya. ya temen ada, tapi kecuali part keluarga ya, part keluarga udah sedih-sedihan semua tuh. Kalau part keluarga sama part bosnya itu udah sedih semuanya udah Tuh, dari gitu. dari part temennya kayak Rena, Aksara. Nah, itu. Nah, itu Aduh. itu benar-benar banyak
humornya Gitu. Sobat-Sobat Lintas. Cara penyampaiannya Cloudly di situ betul-betul ya menghibur sih, sangat menghibur. Jadi em, kalaupun nanti Cloudly menonton review kita ini, terima kasih banyak sudah membuat cerita se apa ya, Oh, udah. segamblang itu, seheboh itu, maksudnya membuat kami belajar gitu, membuat kami belajar bagaimana menjungkir balikan emosi pembaca. Wih, itu kata Itu. apa papanya itu yang ya cara pikir itu yang bikin itu kan. Sama ada egoisnya kan, ya neneknya juga sebenarnya berantem itu kan ya sama kayak egois lah. Satunya nggak boleh sejarah harus ini ya, satunya ya dia mau mau ada hidup baru lah gitu loh, gitu. Ya, dan cara Ya, Cloudly apa apa ya, membangun karakternya egoisnya. Sierra itu betul-betul mengesankan, dalam artian ngena ngena banget gitu loh. Bener-bener kuat karakternya sebagai orang yang tertindas secara emosional. Nah, uh, Iya, udah gitu. Nah, kalau gue baca lagi ya mungkin dari gitu lah. Apa part-partnya habis surat-suratnya sejarah. Sierra itu bener-bener, ya, ya sih, bener kata Henry, kayak kita ngalamin sendiri kalau baca itu, di mana kita nggak bisa memutuskan sesuatu sendiri untuk diri sendiri, kita selalu dipaksa untuk menuruti keputusan orang-orang yang dianggap lebih dewasa dari kita gitu. Eh, dan semua orang ternyata meninggalkan kita, Nah, eh, dan sekilas tampak peduli tapi sebenarnya tidak gitu ya dari udah kita. ya apa ya, Sheryl kayak nggak didengar lah sama itu neneknya kan mau begitu dia nggak ada, Sheryl diurus bibinya, tapi ya dia nggak tahu Sheryl maunya apa gitu loh, mungkin yang maunya ke mamanya mungkin ya, kita nggak tahu. Iya, itu juga sedih tuh waktu dia ditinggalin mamanya. Itu sedih banget sih. Oke, ya neneknya sama mamanya itu kan udah, waduh, udah janji lagi mamanya kan. Mm-mm. Itu sedih banget, sobat-sobat lintas. Buat eh, dan saya jadi teringat kehidupan beberapa teman yang Waduh, saya tahu ya, yang apa, kebanyakan penyandang disabilitas itu, ya termasuk saya juga, itu terkadang memang tidak tidak bukan apa ya, kurang kurang dipercaya untuk mengambil keputusan sendiri atas hidupnya sendiri. Nggak semua juga begitu, ya, cuman yang saya tahu banyak yang mengalami apa itu, mengalami ya tindakan seperti itu dari keluarganya, dari apa, teman-temannya, dari orang-orang yang menganggap dia belum mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Gitu. Oke, ada lagi mungkin Kak Henry yang mau disampaikan terkait novel ini? apa apa ya, mungkin ya baca aja lah baca, walaupun sedihnya tuh aduh, lebih sedih lagi ya mungkin tahun ini bacanya tuh lebih kayak lebih sedih tuh dari tahun awal baca ya, sedih juga sih cuma kayaknya ini lebih gitu loh kayaknya, cuma cobalah baca walaupun ya agak perjuangan mungkin, sesuainya mungkin kayak aku kan Selasa, Sabtu sampai Selasa gitu loh, Ya, jadi buat penulisnya sekali lagi eh, selamat. luar biasa. Selamat buat eh, achievementnya ini ya. Sudah mampu menulis eh, dengan atmosfer yang sangat berbeda eh, dalam satu buku gitu, dan diselang-seling kayak gitu. Ya, Teman-teman, sobat-sobat lintas, sekali lagi, walaupun kondisi seberat apapun, masalah sesulit apapun, pasti selalu ada jalan keluar ya. Pasti selalu ada solusi yang terbaik. Jadi jangan buru-buru mengambil keputusan yang pada akhirnya
merugikan semua orang, terutama diri sendiri. Kita kan masih bisa berkarya. Kalau kita sudah nggak ada, kita mau berkarya apa lagi? Kalau kita selama kita masih hidup, kesempatan selalu terbuka untuk kita berkarya, memberi dampak, dan ya, bisa memberi makna bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi orang-orang yang kita kasihi. Seperti itu ya, sobat-sobat lintas. Mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa hari Jumat malam ada kegiatan lokakarya Menulis, kepenulisan ya. Menulis, menulis apa? merawat jiwa, memulihkan diri Ya. lewat diksi. Oh iya, Pematerinya luar itu biasa ini. dokter. Profesor Dr. Anas Ahmadi SPD MPD dari Ya, UNESA ya, dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. Oh, itu nanti kita sambil nulis juga nanti ya, praktek ya kita. Ya, ada praktiknya. Jadi Oh, jangan ketinggalan nih sobat-sobat lintas. Jangan disia-siakan kesempatan yang luar biasa ini. Ya, salah satunya dengan menulis. Mungkin kita bisa mengambil hikmah, kita bisa lebih lagi menguatkan mental kita supaya menjadi mentalitas yang tangguh gitu ya, menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, gitu sobat-sobat lintas. Kak Henry siap. gimana? Ada pesan terakhir? Pesan terakhir. Mau Ada dah. ada pernyataan Ya, penutup nggak? enggak sih. Tadi itu kalau mau baca ya baca silakan. Kayak tadi semua itu masa motivasi dari sama PNKI. Kalau mau Kenapa? baca ya baca. Pelan-pelan aja. Ya kalau mau baca ya baca sih. Mungkin ada Kalau sedih pesan khusus untuk penulisnya, ya Loudly. selamat untuk Kak Cloudly. Waktu itu masih 48.000 ingat banget. Itu di Watis ya, Watis 2021 nemu kan ada pemenangnya. Watis itu di Wattpad ya kalau nggak yang nggak tahu tuh penghargaan dari Wattpad itu Hmm. biasanya bulan Desember diumuminnya. Nah itu dia menang tuh, menang ya menang atau enggak ya? Menang menang. Ada di daftar Watis 2021. Waktu itu waktu 2022 itu masih 48.000 sekarang. Apa yang baca sekarang udah 173.000 kalau nggak salah sih. Itu Hmm. wah parah sih. Itu dan 100.000 itu kayaknya waktunya lumayan cepet sih ya tahun 2022 itu. Hmm. Hmm. Ingat banget tuh lu masih segitu sekarang udah 173.000 yang baca. Selamat kalau gitu. Jadi saya juga mau berpesan ke sobat-sobat lintas sebagai pembaca, apa yang kita baca itu menentukan apa yang akan apa yang menjadi pola pikir kita. Itu juga berpengaruh ke pola pikir kita. Jadi hati-hati memilih bacaan juga. Kalau itu berkualitas, terus saja selesaikan dibaca. Eh, Kalaupun ada yang menurut sobat-sobat lintas tidak sesuai, ya mungkin di lebih disortir lagi ya bacaannya. Karena kalau saya secara pribadi, saya bukan orang yang mengatakan kita harus baca apa saja. Enggak, saya orang yang men- lebih memilih untuk menyeleksi bacaan yang benar-benar saya butuhkan dan saya rasa benar-benar bermanfaat itu buat saya. Baik itu dari segi kognitif, emosional, mental, dan hiburan. Nah, itu dia. Bacaan yang menghibur tuh juga perlu sobat-sobat lintasnya terlalu serius lah gitu ya. Yang penting memang kita butuhkan. Nah, hiburan itu kan kita butuhkan juga seperti itu. Baik, sekali lagi selamat membaca, selamat berkarya dan jangan lupa untuk selalu berliterasi. Salam literasi. Pak Menteri.